Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Iya teman-teman, jadi ini udah hari kerja lagi ya. Jadi udah hari biasa, hari kerja. Ini aku habis makan siang ya teman-teman ya. Jadi posisi udah siang hari ya. Nanti sebentar lagi aku mau lanjut kerja lagi ya. Jadinya aku coba rekam satu konten monolog ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini aku mau sharing pengalaman ya teman-teman ya. Jadinya kemarin itu kan ada liburan kejepit ya. Jadi ada liburan, terus ada cuti bersama ya. Jadi agak panjang liburannya ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu aku sama teman-teman aku yang dari kantor lama gitu ya. Nah itu kita jalan-jalan ke aku sebut aja ya ke Bandung gitu ya, Jawa Barat ya, ke Bandung gitu. Jadinya kita nginep di salah satu tempat ya, atau hotel gitu. Itu di daerah Lembang ya teman-teman ya. Ya selama 2 malam ya teman-teman. Nah jadi gini teman-teman ya. Di sana kita pergi berlima ya. Jadi aku dan 4 teman gitu ya, cowok semua ya teman-teman ya. Jadinya kita sewa kayak seperti villa gitu ya. Tapi dia bentuknya hotel, cuma dia bukan kayak hotel yang bergedung ya, bergedung tinggi gitu, bukan ya. Tapi dia formatnya kayak villa-villa gitu, kayak rumah-rumah kecil gitu. Terus di depannya bisa parkir mobil gitu. Jadinya kayak kompleks pervilaan, nah tapi villanya villa-villa mini gitu ya. Jadinya langsung kamar mandi gitu. Sama di depannya mungkin ada kayaknya ada kursi atau apa, aku agak lupa, ada yang enggak gitu ya. Nah jadinya 2 kamar gitu ya, 1 3 orang dan 1 2 orang. Nah aku dapet yang 2 orang, jadi aku dan 1 teman aku gitu. Nah jadi gini teman-teman ya, yang aku mau sampaikan di sini itu adalah gini teman-teman ya, kadang-kadang ya rasa takut ya pada diri kita itu ya, itu bisa menimbulkan rasa takutnya yang berlebihan ya. Rasa takut berlebihan itu bisa menimbulkan halusinasi dan juga prasangka yang salah gitu ya terhadap kondisi mistis yang ada gitu. Nah itu benar-benar nyata gitu ya, benar-benar terjadi gitu ya. Jadi di teman aku yang satu kamar ini, kita sebut aja namanya B gitu ya. Nah si B ini tuh adalah tipe orang yang parnoan teman-teman ya. Aku udah tahu dari kantor, waktu aku masih ngantor dulu ya. Jadi dia memang tipe orang yang agak suka takut gitu terhadap hal-hal mistis gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak ada apa-apa gitu. Nah jadi begini. Itu aku nggak sebut ya di mana gitu ya. Maksudnya di hotel apa atau apa gitu aku nggak sebut. Tapi yang pasti itu di daerah Bandung, Lembang gitu ya. Nah, aduh, ini mohon maaf ya teman-teman ya, ada suara motor ya, ampun banget. Nah, jadinya itu memang ya waktu kita ke tempatnya itu memang ada beberapa penampakan ya. Dia kan bentuknya kayak kompleks villa gitu ya. Jadi kayak ada pohon segala macem gitu. Nah itu memang ada terlihat ya oleh aku ya beberapa penampakan gitu. Nah tapi kalau udah masuk ke dalam rumahnya gitu ya atau villanya, itu kan langsung buka pintu, itu langsung kamar mandi di sebelah kanan, habis itu lurus udah langsung kasur gitu. Jadi kayak kamar hotel aja, cuma dia bentuknya villa gitu ya, kayak rumah-rumah kecil gitu. Nah itu sih nggak ada apa-apa teman-teman ya, bener-bener nggak ada apa-apa ya. Tapi temen yang satu kamar sama aku yang tadi aku sebut namanya kita anggap B itu, dia tipe parno. Jadinya bener-bener dia pas masuk itu dia merasa langsung nggak enak gitu. Nah ini yang si B ini juga dia nggak tahu gitu ya kalau aku adalah seorang indigo gitu. Nah jadinya aku biasa aja gitu. Nah jadi dia bilang waktu masuk itu dia lihat ada bayangan gitu. Nah aku jujur aja sebagai seorang indigo tidak melihat apa-apa teman-teman ya. Jadi memang tidak ada penampakan atau apapun di dalam kamar yang kita tempatin ini, tidak ada gitu teman-teman. Nah dia bilang ada bayangan deket jendela gitu ya. Aku pikir ya mungkin itu orang lewat atau apa gitu kan. Nah, habis itu dia mulai lagi tuh. Dia bilang ada suara apa gitu di kamar mandi gitu. Nah, aku lihat ke kamar mandinya itu juga tidak ada penampakan, tidak ada apa-apa gitu. Nah, belakangan itu aku lihat gitu di sana memang ada tukang kebun ya. Jadi kayak orang yang beresin
tanaman ya, itu memang ada ya. Jadi bisa saja dia lihat bayangan orang itu lewat deket jendela gitu ya, mungkin ya teman-teman ya, karena pada saat itu sore ya, jadi sekitar kita orang sampai situ sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu. Jadi memang mataharinya terik nih, kayak matahari sore ya, matahari sore yang terik gitu. Nah itu memang mungkin gampang ada bayangan lah kalau ada sesuatu yang lewat gitu kan, orang gitu. Nah mungkin dia lihat itu. Nah abis itu dia mengenai yang dibunyi-bunyi di kamar mandi itu, jujur aja aku sih nggak melihat apa-apa gitu, teman-temannya juga tidak ada apa-apa gitu. Nah abis itu malamnya dia bilang dia tidur kegencet gitu. Kegencet tuh apa ya, kayak apa sebutannya aku lupa ya, repan ya atau apa ya, repan ya, atau aku lupa istilahnya apa gitu ya, yang kayak kegencet gitu. Nah itu dia teriak tuh tengah malam, teriak. Aku bangun ya nggak ada apa-apa teman-temannya, bener-bener nggak ada apa-apa, tapi dia takutnya setengah mati gitu, kayak ada yang neken dia gitu, dia bilang seperti itu. Nah ya udah gitu kan, kita kan 2 malam di situ. Nah malam pertama kondisinya seperti itu. Nah malam kedua dia bilang lagi ada lihat bayangan lagi kayak gitu-gitulah, tapi dia malamnya itu dia udah nggak ada ketindih lagi gitu ya, atau rep itu ya, repan itu ya, udah nggak ketindih lagi gitu. Habis itu dia bilang waktu dia lagi shower mandi gitu, nah seolah kayak ada bunyi kayak ada ketok-ketok gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Habis itu dia bilang gitu, kalau dia bilang ke teman aku yang lain yang 3 orang itu, dia bilang kalau kamarnya kita gitu, kamar aku sama dia ini horor gitu, serem, ada apa-apanya gitu. Nah aku sih bilang nggak ada lah, nggak rasain apa-apa sih gitu, cuma gitu-gitu aja. Kan mereka semua tidak tahu lah kalau aku seorang indigo ya teman-teman ya. Iya jadinya gini teman-teman. Kadang-kadang ya kita kalau punya rasa takut yang terlalu berlebihan ya, atau suka parno ya mengenai hal-hal mistis ya, itu kita cenderung berprasangka yang sebenarnya tidak ada gitu ya, terhadap potensi mistis yang ada gitu. Nah itu sangat mudah terjadi ya teman-teman ya, dan mungkin banyak kejadian seperti itu gitu. Nah makanya kenapa banyak banget ya dari analisa aku sebagai seorang indigo ya, melalui pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku selama aku hidup ya, itu cukup banyak gitu ya tempat-tempat yang dianggap angker, yang dianggap seram gitu ya. Setelah aku datengin, aku lihat itu memang tidak ada apa-apa gitu loh. Nah itu aku takutnya itu adalah rasa parno dari manusia-manusia yang dulu gitu ya. Jadi takut yang berlebihan gitu, sehingga menimbulkan rasa kayak halusinasi atau mungkin prasangka yang nggak seharusnya gitu ya mengenai mistis itu. Akhirnya sebenarnya kenyataan atau kepastian atau kebenaran yang belum teruji ya, yang belum benar itu langsung disimpulkan sebagai sebuah kepastian gitu. Kalau di situ memang ada hantunya, angker dan segala macam gitu. Nah akhirnya menyebar dan dipercaya oleh orang-orang begitu. Nah orang-orangnya menyampaikan lagi gitu ya. Jadi si A-nya ini cerita apa, ntar si B-nya ini bilang si A cerita gini-gini, ntar si C-nya bilang si B cerita gini-gini. Jadi semakin melebar gitu. Akhirnya menjadi sebuah persepsi gitu ya, kalau tempat atau rumah atau lokasi itu angker gitu. Nah itu banyak terjadi teman-teman ya, banyak terjadi ya. Jadi ini sebenarnya musuh gitu ya. Rasa takut berlebihan ini adalah musuh ya dalam kita memberikan informasi yang benar ya mengenai sebuah keadaan mistis atau tidak gitu ya, angker atau tidak, ada hantunya atau tidak gitu. Nah seperti itu sih teman-teman. Jadi saran aku adalah jangan terlalu parno ya, jangan mudah takut sekali gitu teman-teman ya, karena nanti teman-teman tidak menggunakan akal yang benar lagi gitu dalam menganalisa atau melihat sesuatu, sehingga apapun yang terlihat atau dirasakan itu akan menjadi sebuah pengalaman mistis gitu ya. Sebenarnya mungkin tidak ada gitu, itu hanya perasaan pribadi gitu teman-teman. Nah itulah yang terjadi di teman aku ini gitu. Jadi aku cuma mau bilang rasa takut berlebihan ini memang bisa menimbulkan halusinasi dan juga prasangka yang salah gitu ya mengenai kondisi mistis yang ada gitu. Bisa jadi memang tidak ada mistisnya sama sekali teman-teman. Ya paling seperti itu sih teman-teman untuk video
monolog kali ini gitu ya. Aku cuma mau sharing pengalaman aku ya mengenai karakter orang ya, karakter temen aku. Tapi aku sih nggak apa-apa sih, nggak, biasa-biasa aja teman-teman. Aku cuma mau bilang potensi orang yang seperti ini tuh banyak gitu ya. Banyak orang yang seperti ini yang suka parno, takut berlebihan. Nah, takutnya akan muncul informasi yang tidak benar dari orang-orang seperti ini gitu teman-teman. Nah yang akhirnya menjadi sebuah informasi besar yang ternyata salah gitu, dari awalnya salah gitu. Jadi kayak seperti orang yang menyebarkan hoax gitu loh, meskipun dia merasa, dia yakin gitu ya kalau diri dia merasa melihat gitu ya, merasa melihat aja gitu kalau, atau merasakan aja kalau memang ada mistis gitu, padahal kenyataannya tidak ada sama sekali gitu teman-teman. Iya, paling seperti itu ya teman-teman ya untuk video konten monolog kali ini ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa boleh langsung komen ya, boleh di subscribe juga, boleh di like juga ya teman-teman ya kalau suka ya, atau juga boleh di follow juga ya Instagram IG aku ya di @glennmonolog ya teman-teman ya. Iya, paling untuk video kali ini seperti ini aja. Terima kasih teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.